DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah, asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau biasa disingkat dengan TGUPP. Ia berencana tidak menggunakan TGUPP untuk mendampingi tugasnya selama menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta. TGUPP sebenarnya tidak perlu, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Setelah resmi menjabat selama 5 hari lalu, PJS Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menimbulkan banyak kejutan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila situasi dan kondisi normal-normal saja. Sebab yang namanya pergantian pejabat itu hal biasa. Kalau misalnya seorang kepala daerah tidak terpilih lagi dalam pilkada, pasti diganti oleh pemenang pilkada. Atau dalam kasus DKI Jakarta sekarang ini, gubernur yang sudah habis masa jabatannya, namun belum ada pilkada untuk memilih pejabat definitif, maka pemerintah pusat mengangkat pejabat sementara. Soal dipilihnya Heru ini sebagai PJS gubernur juga soal biasa, apalagi dia sudah lama berkarir di Pemda DKI, maka naiknya dia menjadi pejabat sementara gubernur atas penunjukan pemerintah pusat tidak ada yang istimewa. Hanya saja datangnya Heru ini membuat kehebohan di mana-mana, mulai dari sambutan yang sangat meriah ditambah ekspektasi yang terkesan berlebihan. Sebaliknya, sambutan minor yang nadanya tidak sudi atau tidak suka. Misalnya, mereka mengatakan bahwa Heru itu copy-paste Ahok, sosok yang sangat mereka benci. Tapi anjing menggonggong kafilah berlalu. Apapun pendapat orang, suka atau tidak suka, Heru saat ini adalah penguasa ibu kota. Dia berhak melakukan apa saja yang dia rasa baik dan layak untuk memperbaiki Jakarta. Jika misalnya dia yakin mengatasi banjir dengan cara menormalisasi kali dan sungai, silahkan saja lakukan. Sebaliknya, menjadi lucu dan bodoh ketika ada yang sok mengingatkan agar program gubernur sebelumnya tidak diutak-atik atau diubah. Ini tentu lelucon yang sangat bodoh dari orang bodoh. Coba saja penulis yang jadi PJS Gubernur DKI Jakarta pasti akan merespon celotehan orang-orang yang sedang frustasi itu dengan kata-kata, memangnya Jakarta milik nenek lu. Maka biarkan Heru bekerja dan berkarya sesuai kapasitasnya. Dia tentunya punya ide sesuai kepribadian dan cara berpikir sendiri. Maka dia akan ambil inisiatif dengan cara berpikirnya sendiri. Kalaupun ada yang merasa tidak nyaman, itu resiko. Siapa suruh jadi gubernur yang setelah tidak terpakai merasa gundah gulana? Tapi itulah yang terjadi ketika Heru menjadi pemegang kendali atas ibu kota. Tampaknya menimbulkan banyak kekhawatiran. Perasaan khawatir semacam ini tentunya menghantui mereka-mereka yang sejak 5 tahun terakhir menjadi buzzer Anies Baswedan. Bukan sesuatu yang perlu ditutupi lagi jika selama 5 tahun ini banyak hal yang tidak jelas di pemerintahan kota ini. Dari soal anggaran, kesalahan hitung, kelebihan bayar, proyek-proyek mubazir, dan ada banyak masalah yang tidak akan bisa diungkapkan dalam satu tulisan ini. Pastinya semua orang sudah mafhum soal ini, termasuk para buzzer Gabenar. Namun, sebagai pembela setia non-militan, mereka sudah menutup mata dan kuping, bahkan menutup hati nurani atas semua ketidakberesan ini. Maka tidak heran jika mereka kini resah dan gelisah apabila PJS Heru akan membuka dan membongkar borok-borok ini. Bahkan Heru pada awal menerima jabatan sudah menegaskan untuk melanjutkan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir. Ini saja sudah membuat kelonjotan banyak buzzer Anies. Belum lagi jika Formula E diaudit secara transparan hingga ke akar-akarnya. Bisa runyam urusannya bagi kawanan ini. Tapi dari sekian kebijakan atau gebrakan yang akan dilakukan oleh Heru, kita pantas terhenyak oleh statement bahwa dirinya tidak akan membentuk TGUPP atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Alasannya, dia ingin memaksimalkan dinas yang ada. Mak jelap, jika memang Heru benar-benar tidak akan membentuk tim semacam ini, maka itu suatu tamparan keras bagi Gabenar yang di masanya memiliki 30-60 personel, bandingkan dengan gubernur sebelumnya yang cuma memiliki beberapa. Itu pun digaji atau dibiayai dengan dana operasional gubernur. Sementara Gabenar kabarnya menggaji puluhan penggawanya itu dengan menguras kas daerah. Sudah itu, apa fungsi kawanan ini tidak ada yang jelas.
Lagi-lagi, publik sebenarnya sudah pesimis melihat personel yang tidak jelas ini. Misalnya ada bidang untuk pencegahan korupsi, tapi tidak pernah bersuara soal banyaknya kasus yang dapat saja dicurigai sebagai aktivitas penyalahgunaan keuangan atau korupsi. Maka ketika Heru dengan tegas mengatakan tidak akan membentuk tim sejenis, hal ini memang sangat tepat. Di lain pihak, itu suatu koreksi yang sangat menyakitkan bagi Gapendar. Pemda memiliki banyak dinas, itu saja yang didayagunakan. Kalaupun dirasa perlu mengangkat satu atau beberapa tenaga ahli khusus dari luar, itu pun harus urgent. Misalnya kemampuan atau keahliannya langka dan dibutuhkan. Tentu kita salut dan angkat jempol untuk ide yang sangat berani ini. Namun tentu kita siap menunggu dan melihat bahwa kebijakan semacam ini membuktikan kebenarannya. Namun yang jelas, kita tetap berpendirian bahwa tim-tim semacam ini, apalagi personalnya berjumlah puluhan, bahkan sampai 60 orang, tidak perlu. Sebab di jajaran Pemda sendiri, pasti banyak orang pandai dan ahli, hanya saja tidak didayagunakan. Bagaimana menurut Anda? Harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan, continuity and change? Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Ngakak, AHY dipuja-puja kader Partai Demokrat, tapi gak diperhitungkan oleh Nasdem dan PKS. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Ternyata yang namanya kecelakaan itu pasti gak enak. Ada yang kecelakaan jatuh dari motor, kakinya yang terluka. Ada yang kecelakaan berupa hamil sebelum adanya pernikahan. Tentu lebih gak enak lagi. Karena selain merasa malu juga dipaksa kawin oleh kedua orang tua. Termasuk ada juga yang kecelakaan politik. Kecelakaan ini yang tidak kalah menyakitkannya. Memang sih gak mengalami luka lecet dan gak dipaksa harus menikah. Tapi tiap hari makan hati Ferguson. Hal inilah yang dialami oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY saat ini. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana putra sulung SBY itu dipaksa untuk ikut Pilkada DKI 2017 silam. Padahal ia sudah nyaman jadi tentara. Dan kalau diperhatikan, karir AHY ini cukup bagus di militer. Ia pernah menjadi lulusan terbaik di Akmil pada tahun 2020, sehingga berhak meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa. Saat dikirim ke perbatasan Israel dan Lebanon Selatan untuk misi perdamaian PBB, AHY dianugerahi Army Service Distinction Medal oleh pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon. Yang mana penghargaan itu diberikan berkat usaha